selamat datang di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kedengarannya mungkin agak serius ya, atau malah bikin deg-degan, audit. Tapi, apa bener sih audit itu cuma soal nyari-nyari salah? Atau jangan-jangan ini malah bisa jadi alat bantu yang oke banget buat kita jadi lebih baik? Nah, kita udah ngulik nih hasil obrolan sama seorang praktisi audit TI dan keamanan cyber. Jadi misi kita sekarang, kita bongkar barang, apa sih audit itu sebenarnya, gimana prosesnya di lapangan, sama mungkin ya rahasia-rahasia kecil yang jarang diomongin lah. Anggap aja ini kayak jalan pintas buat Anda biar paham audit secara praktis. Nggak perlu pusing baca standar yang tebel-tebel itu. Oke deh, yuk kita mulai bedah. Sering banget nih kita dengar istilah audit, terus ada monitoring, ada review. Kadang kayaknya dipakai ganti-gantian gitu aja. Sebenarnya bedanya apa sih? Biar jelas gitu batasnya. Oke, pertanyaan fantas tuh buat mulai. Biar lurus dulu dasarnya ya. Tiga-tiganya emang mirip, sama-sama soal ngecek, validasi gitu lah. Tapi caranya beda. Kalau monitoring, itu ya terus-menerus. Lihat kondisi sekarang, real time. Biasanya pakai tools atau ya liatin langsung aja. Kayak mantau dashboard server gitu tiap saat. Oh, kayak liatin CCTV gitu ya? Nah, bisa dibilang gitu. Terus kalau review, ini biasanya lebih dalam ke satu transaksi atau dokumen. Detail. Misalnya nih, manajer ngecek satu-satu pengajuan cuti sebelum dia setujuin. Kan diperiksa tiap lembar tuh. Oke, detail per item ya. Terus audit? Nah, audit ini yang unik. Kuncinya itu di sampling. Auditor tuh nggak ngecek semua, nggak 100% data atau transaksi. Nggak mungkin juga waktunya kan. Jadi, mereka ambil sebagian aja, sampel, buat dapat keyakinan, assurance, kalau proses atau kontrol yang ada tuh jalan dan efektif kayak yang diharapkan. Wah, jadi kayak cek darah gitu ya. Ambil dikit aja sampel darah, tapi udah bisa tahu kondisi badan kita secara umum. Hahaha, iya analogi yang pas itu. Atau contoh lain deh, misal proses background check buat karyawan baru. Kalau setahun ada katakanlah 100 karyawan baru masuk. Auditor tuh ya, gak mungkin dia periksa semua 100 laporan background check itu satu-satu. Kebanyakan ya. Iya, dia mungkin ambil sampel aja 10 atau 15 orang gitu. Tapi ngambil sampelnya ini juga ada seninya, nggak asal comot. Auditor mesti mikirin resiko sama variasinya juga. Mungkin dia ambil sampel lebih banyak dari posisi yang penting banget atau dari departemen yang berbeda-beda, biar yakin prosesnya sama semua. Terus jumlah sampelnya berapa? Ada patokan pastinya nggak? Nah, itu dia. Jumlah sampelnya itu bisa dibilang subjektif, tergantung penilaian auditornya. Ngelihat seberapa kritis prosesnya, terus total populasinya ada berapa banyak, sama ya waktu buat auditnya berapa lama. Nggak ada angka sakti gitu, harus segini persen, nggak ada. Oke, paham. Nah, ini nih, bagian yang menurut saya sangat menarik. Kan sering banget orang mikir auditor datang tuh buat cari salah. Tapi kalau basisnya sampling sama keyakinan tadi, berarti fokusnya bukan fault finding ya? Bukan nyari kesalahan orang. Betul, tepat sekali. Ini miskonsepsi paling umum. Dan ya bikin auditor sering dicap negatif lah. Audit yang benar itu fokusnya fact finding. Fact finding ya? Mencari fakta. Iya. Cari fakta soal prosesnya. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya buat perbaikan. Kalaupun nemu sesuatu, yang dicari itu temuan yang material. Material. Maksudnya gimana tuh? Salah ketik dikit atau orang lupa sekali-kali, ya kalau itu nggak nunjukin ada masalah di sistem atau prosesnya secara keseluruhan, mungkin nggak akan jadi temuan utama. Yang dikejar itu pola kelemahan di sistemnya, bukan salah satu orang aja. Filosofinya perbaikan, bukan ngasih hukuman. Wah, ini penting banget buat dilurusin ya. Jadi auditor itu mitra buat perbaikan, bukan polisi. Oke. Tadi sempat disinggung juga soal audit internal, eksternal. Emang ada berapa jenis sih audit yang biasa kita temuin? Secara umum, gampangnya kita bagi 3 aja lah ya. Dilihat dari siapa yang lakuin sama buat siapa auditnya. Pertama, ada audit pihak pertama, atau gampangnya audit internal. Ini kayak perusahaan ngecek dirinya sendiri gitu, proaktif. Oke, general check up gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Bisa dilakuin sama tim audit internal khusus atau kadang tim gabungan dari macam-macam departemen. Tujuannya macam-macam, bisa buat mastiin kebijakan internal jalan, atau persiapan sebelum ada audit dari luar, atau ngecek efisiensi. Oke, internal. Terus,
Kedua, audit pihak kedua. Ini biasanya antara pelanggan sama vendor atau sebaliknya. Munculnya karena ada hubungan bisnis, ada kontrak, ada MSA, Master Service Agreement gitu. Contohnya gimana tuh? Misalnya Anda perusahaan gede, terus Anda pakai vendor buat ngelola data center Anda. Nah, Anda berhak dong ngirim auditor buat ngecek vendor itu, mastiin mereka jagain data Anda sesuai perjanjian, sesuai standar keamanan yang disepakati. Ini penting buat ngelola risiko di supply chain. Masuk akal. Jadi saling ngecek antar partner bisnis ya? Iya. Yang ketiga apa? Ketiga, ini yang paling sering orang kenal, audit pihak ketiga. Ini audit independen. Auditornya nggak punya hubungan bisnis langsung sama yang diaudit. Oh, ini yang buat sertifikasi itu ya, kayak ISO. Nah, betul banget. Paling umum ya buat sertifikasi. Misalnya ISO 27001 buat keamanan informasi, atau PCI DSS kalau perusahaan Anda nerima pembayaran kartu kredit. Auditor independen ini datang buat ngasih penilaian objektif, apakah perusahaan udah patuh sama standar tertentu. Hasilnya ya buat nunjukin ke publik atau pelanggan kalau perusahaan ini kredibel. Oke, jadi ada internal, ada dari partner bisnis, ada yang independen buat sertifikasi. Nah, cara kerjanya sama aja nggak sih buat ketiga jenis ini? Kan kesannya beda ya, audit internal mungkin lebih santai. Kalau audit ISO gitu, kayaknya formal banget. Sebenarnya, inti kerjaan di lapangannya gimana cara ngumpulin bukti, nganalisis, sampai bikin laporan, prinsip dasarnya mirip kok. Oh ya? Iya, yang paling kerasa beda itu biasanya di tahap awal pas engagement atau penugasannya. Kalau audit internal kan ya lebih fleksibel lah. Mau janjian mungkin tinggal kirim undangan di kalender internal, ngobrol sebentar, bisa jalan. Lebih gampang koordinasinya ya? Betul. Nah, kalau audit eksternal yang pihak kedua atau ketiga itu pasti lebih formal. Harus ada pemberitahuan resmi, notice period, jauh-jauh hari, terus ada kesepakatan tertulis soal jadwalnya kapan, lingkupnya apa aja, lokasinya di mana. Bahkan sampai ngurusin logistik kalau auditornya mesti datang dari luar kota atau luar negeri. Itu perlu direncanain bener-bener. Oke, kebayang sih formalitasnya. Nah, sekarang coba yuk kita jalanin alur sebuah audit. Biar gampang, kita ambil contoh audit internal aja deh. Misalnya soal keamanan siber. Gimana tuh prosesnya? Dari A sampai Z. Mungkin fokus ke poin-poin kuncinya aja kali ya? Boleh, boleh. Kunci pertama banget, ini fondasinya. Bahkan sebelum auditor mulai nanya-nanya atau lihat-lihat data, itu adalah perencanaan yang matang. Harus jelas banget 3 hal ini dan disepakati bareng. 1. Tujuan, objektif. Kenapa sih audit ini dilakuin? Mau ngecek kesiapan ngadepin ransomware? Atau memastikan kebijakan kerja dari rumah, remote access itu aman dan dipatuhi. Tujuannya harus spesifik. Oke, tujuannya dulu. Kedua? Kedua, ruang lingkup scope. Apa aja yang mau diperiksa? Apakah seluruh jaringan kantor? Atau cuma sistem HRD aja? Atau fokus ke aplikasi X dan Z? Terus di lokasi mana aja? Kantor pusat aja? Atau cabang juga? Lingkupnya harus jelas batasannya. Oke, tujuan, lingkup. Ketiga? Ketiga, kriteria. Nah, ini standarnya, patokannya buat menilai. Mau pakai apa? Apakah cukup pakai kebijakan keamanan internal perusahaan? Atau mau pakai standar internasional kayak NIST Cyber Security Framework? Atau mungkin gabungan keduanya? Kriteria ini jadi dasar auditor buat bilang sesuai atau belum sesuai. Wah, 3 pilar penting ini ya. Tujuan, lingkup, kriteria. Harus kokoh dulu sebelum mulai jalan. Ibaratnya kayak punya peta sama kompas yang jelas ya sebelum berangkat. Abis itu ngapain? Bener banget. Setelah 3 itu mantap, baru deh masuk ke koordinasi dan pembukaan. Ya, jadwalin ketemu sama orang-orang yang mau auditi. Pastiin mereka bisa dan siap. Terus biasanya ada opening meeting. Rapat pembukaan gitu. Iya, bisa formal, bisa informal. Tergantung jenis auditnya. Di sini kita samain lagi persepsi soal tujuan, lingkup, kriteria tadi, terus dijelasin juga jadwal auditnya gimana, pendekatannya gimana, sama soal kerahasiaan data pastinya, biar semua di halaman yang sama. Oke, biar nggak ada salah paham di awal ya. Terus, masuk ke intinya. Betul, masuk ke tahap utama, pengumpulan bukti atau field work. Disinilah auditor mulai kerja di lapangan, nyari fakta. Caranya gimana? Ada 3 cara utama. Pertama, lihat dokumen. Ya, periksa kebijakan, prosedur, catatan-catatan, log, laporan sebelumnya, macam-macam lah. Kedua, wawancara. Ngobrol, tanya-tanya sama staff, sama manajer. Gimana sih mereka ngerjain tugasnya sehari-hari? Paham nggak sama prosedurnya? Apa aja kesulitannya? Ketiga, observasi. Lihat langsung, gimana prosesnya jalan. Misalnya minta didemoin cara pakai sistem A.
Atau liatin langsung kondisi ruang server. Atau sekedar ngamatin orang keluar masuk ruangan terbatas. Ada tailgating nggak? Pas wawancara atau observasi gitu, auditor nyari apa sih sebenarnya? Cuma ngetik checklist udah dikerjain atau belum? Lebih dari itu, auditor pengen tahu kontrol itu efektif apa enggak secara utuh. Ada 3 lapis yang biasanya dilihat. Pertama, niat intennya. Emang ada aturannya nggak sih? Ada kebijakan atau prosedur yang jelas yang udah disetujui manajemen? Jangan-jangan aturannya aja nggak ada. Oke, niatnya dulu, ada aturan mainnya nggak? Kedua, implementation-nya. Kalau aturannya ada, beneran dijalanin nggak di lapangan? Jangan-jangan cuma jadi pajangan di rak buku. Haha, sering kejadian tuh. Iya kan? Nah, yang ketiga, ini paling penting. Efektivitas. Kalau udah dijalanin, hasilnya gimana? Sesuai harapan nggak? Kontrolnya beneran bisa nyegah atau nemuin masalah nggak? Atau cuma sekedar formalitas saja? Jadi ada 3 level ya. Niat, implementasi, efektivitas. Cukup dalam juga ya ngeceknya. Betul. Ada juga nih kayak pola pikir sederhana 5 langkah yang bisa bantu auditor, apalagi kalau masuk ke area yang dia belum terlalu familiar. 1, aturannya apa? Dokumentasi. 2, prakteknya gimana? Implementasi. 3, gimana mastiin prakteknya benar? Ada review pengecekan. 4, hasilnya diukur nggak? Ada metrik. 5, kalau hasilnya nggak oke, diapain? Ada tindakan perbaikan. Oh, kayak siklus gitu ya? Bisa kasih contoh? Bisa, misalnya audit soal hak akses pengguna ke sistem penting. Langkah 1, kebijakan aksesnya gimana? 2, siapa aja yang punya akses sekarang? 3, ada yang rutin ngecek log akses nggak? 4, pernah nemu akses aneh atau nggak wajar? 5, kalau nemu, aksesnya diapain? Dicabut. Proses pemberian aksesnya diperbaiki. Gitu kira-kira. Oke. Jadi lebih terstruktur ya cara mikirnya. Dan selama proses ini, auditor wajib banget nyatet semuanya, detail, di catatan audit atau audit notes. Siapa yang diwawancara, tanggal berapa, dokumen apa yang dilihat, versi berapa, halaman berapa, apa yang diobservasi. Ini penting banget biar proses auditnya sendiri bisa diaudit lagi kalau perlu, bisa dipertanggungjawabkan. Wah, kerjaan dokumentasinya lumayan juga ya. Setelah bukti-bukti ini semua kekumpul, langsung bikin laporan gitu aja? Belum. Ada baiknya, dan ini best practice sih, ada closing meeting dulu. Rapat penutupan? Ngapain tuh? Ini kesempatan auditor buat nyajiin temuan-temuan awal ke pihak yang diaudit-auditi. Tujuannya buat klarifikasi, jangan sampai ada salah paham interpretasi. Siapa tahu auditor salah ngerti, atau auditi punya penjelasan lain, atau punya bukti tambahan yang belum sempat dikasih. Ini penting buat jaga hubungan baik dan memastikan laporannya nanti akurat. Oh, jadi kayak konfirmasi terakhir gitu ya sebelum laporan final jadi? Betul. Baru setelah itu masuk deh ke tahap laporan atau reporting. Nah, ini dia, tahap yang sering dibilang paling krusial sekaligus paling sensitif. Laporannya harus jelas, terstruktur, dan yang paling penting, bahasanya. Nah, iya. Soal bahasa laporan ini nih, kan sering banget orang jadi defensif atau merasa dihakimi pas baca laporan audit. Ada tips nggak biar laporan itu efektif, bisa diterima, dan beneran mendorong perbaikan? Bukan malah bikin orang jadi males atau nyalahin balik. Pertanyaan bagus banget, ini emang seni tersendiri. Prinsip utamanya, fokus ke proses atau kontrol, bukan ke orang atau tim. Oke, fokus ke proses ya. Contohnya gimana? Misalnya jangan nulis tim IT gagal melakukan patching server tepat waktu. Itu kan nyalahin banget. Lebih baik tulis, proses manajemen patch untuk server XYZ belum sepenuhnya konsisten dengan kebijakan ABC. Terbukti dari adanya patch kritis yang terlewat selama periode audit. Oh, jadi lebih deskriptif soal prosesnya dan acuannya ya? Betul. Hindari kata-kata yang sifatnya menghakimi atau menyalahkan. Gunakan bahasa yang objektif, netral, dan selalu didukung sama fakta atau bukti yang udah dikumpulin tadi. Jangan masukin opini pribadi auditor. Dan tentu aja, tampilan laporannya juga penting. Harus profesional, rapi, gampang dibaca, nggak ada salah ketik. Kredibilitas auditor itu juga kelihatan dari kualitas laporannya loh. Siap. Bener juga ya, laporan yang rapi dan bahasanya enak pasti lebih dihargai. Oke, jadi prosesnya lumayan panjang ya, dari perencanaan sampai pelaporan, dan butuh ketelitian tinggi. Kalau gitu, tantangan paling gede yang biasanya dihadapi auditor di lapangan apa sih?
Kalau ditanya tantangan terbesar, mungkin ada dua ya yang paling sering muncul. Pertama, soal kedalaman pengetahuan auditor sendiri. Maksudnya? Ya, auditor kan harus cukup paham sama area yang lagi diaudit. Nggak harus jadi ahli banget kayak orang yang ngerjainnya tiap hari. Misal nggak harus jago coding kalau audit developer, atau jago konfigurasi firewall kalau audit jaringan. Tapi dia harus ngerti konsepnya, risikonya apa aja, tujuan kontrolnya buat apa. Kalau auditornya nggak ngerti sama sekali, ya pertanyaannya bisa jadi nggak nyambung atau malah salah arah. Oke, jadi pemahaman area audit itu penting. Terus yang kedua? Yang kedua, dan ini kadang lebih susah ngatasinnya, itu persepsi negatif dari orang-orang yang diaudit. Masih banyak yang lihat auditor itu kayak polisi internal atau mata-mata manajemen yang batang cuma buat nyari-nyari kesalahan buat dilaporin ke atasan. Nah, itu dia. Gimana dong cara auditor ngadepin persepsi negatif kayak gitu? Kan susah ya mau kerja enak kalau dari awal udah dicurigain atau nggak disukain. Kuncinya balik lagi ke komunikasi dan pendekatan. Dari awal banget pas opening meeting atau bahkan sebelum itu harus ditekanin terus kalau tujuan audit ini buat improvement, buat perbaikan bareng-bareng. Jadi, bukan buat nyari siapa yang salah ya? Bukan. Posisikan diri sebagai mitra, bukan lawan. Bilang aja, kami di sini mau bantu lihat dari kacamata luar. Siapa tahu ada hal yang kelewat karena kesibukan sehari-hari. Kita cari solusi bareng ya. Auditor itu kan bawa perspektif independen, itu nilainya. Bisa jadi nemuin blind spot yang orang dalam nggak lihat. Cara ngomongnya juga ngaruh ya? Banget. Cara bertanya pas wawancara itu penting. Jangan kayak lagi interogasi polisi, tapi lebih kayak ngajak diskusi. Boleh cerita nggak, biasanya proses ini gimana jalannya? Ada kendala apa aja? Kalau auditnya udah merasa nyaman, percaya kalau auditor ini niatnya baik, mau bantu, mereka bakal lebih terbuka. Bahkan kadang bisa proaktif ngasih tahu, Pak Bu, sebenarnya kami ada masalah di sini nih, tapi belum nemu solusinya. Membangun raport, hubungan baik itu investasi penting banget buat auditor. Kadang temuan paling bagus malah dapat dari obrolan santai yang terbuka gitu. Wah, bener juga ya. Jadi, soft skill komunikasi itu penting banget ya buat auditor. Oke. Dengerin ini semua nih, kayaknya seru juga ya jadi auditor. Mungkin ada pendengar kita yang jadi tertarik nih. Kalau misalnya ada yang mau masuk ke dunia audit TI atau cyber, jalurnya gimana sih? Apa harus jadi geek banget gitu, jago teknis parah? Haha, nggak harus jadi master implementasi teknis kok. Nggak harus bisa ngoprek server atau bikin skrip canggih. Yang lebih penting itu kombinasi beberapa hal. Pertama, paham konsep teknologi di level yang cukup tinggi, high level. Ngerti kenapa sih teknologi ini dipakai, tujuannya apa, cara kerjanya secara umum gimana. Misalnya, paham kenapa antivirus itu penting, kenapa patching harus rutin, kenapa data perlu dienkripsi. Nggak harus tahu cara setting antivirus A atau B paling optimal gimana. Oke, jadi paham konsep dan tujuannya ya. Harus paham soal manajemen akses, keamanan jaringan, respon insiden, dan sebagainya. Kalau mau jadi auditor business continuity, ya paham soal BIL, risk assessment, strategi pemulihan. Belajarnya dari mana tuh pengetahuan domain? Bisa dari banyak sumber. Baca standar kayak ISO 27001 atau kerangka kerja kayak NIST itu udah ngebantu banget. Di situ dijelasin kontrol-kontrolnya apa aja. Nah, ini nyambung ke poin ketiga, kemampuan buat baca dan nyerna standar. Standar itu kan bahasanya kadang agak kaku ya. Kalau kita bisa paham maksud di balik kalimat-kalimat standar itu, wah, itu modal gede banget. Oke, paham konsep, punya pengetahuan domain, bisa baca standar. Ada lagi? Keempat, sertifikasi. Ini bisa jadi nilai tambah, tapi bukan segalanya ya. Sertifikasi kayak CISA, Certified Information System Auditor, atau Lead Auditor ISO 27001, itu bisa bantu ngasih struktur belajar, nambah kredibilitas di CV, tapi banyak juga auditor hebat yang nggak punya sertifikasi seabrek. Pengalaman kadang lebih ngomong. Nah, soal pengalaman nih, berarti kalau baru lulus kuliah gitu, bisa langsung jadi auditor T-Cyber yang efektif nggak sih? Ini poin menarik. Seringnya nih ya, jadi auditor itu semacam karir level kedua. Maksudnya gimana? Banyak auditor yang bagus itu punya latar belakang pengalaman kerja di lapangan dulu. Oh, jadi mereka pernah jadi? Pernah jadi admin sistem, pernah jadi network engineer, analis keamanan, developer, atau peran operasional lainnya. Mereka udah ngerasain langsung gimana sih rasanya di operasional, gimana rasanya jadi yang diaudit. Kenapa pengalaman itu penting banget? Langsung panasnya dapur operasional itu. Masuk akal banget sih. Jadi pengalaman operasional itu fondasi yang kuat ya. Terus kalau udah jadi auditor, gimana prospek karirnya buat jangka panjang? Menjanjikan gak sih?
Oh, sangat menjanjikan. Apalagi kalau Anda mikirnya jangka panjang, bahkan mungkin buat aktivitas setelah masa kerja utama selesai atau pensiun. Oh ya, gimana tuh? Peluang buat kerja freelance atau jadi auditor independen itu banyak banget. Perusahaan kan selalu butuh auditor eksternal yang independen dan berpengalaman. Atau kadang mereka butuh bantuan tenaga auditor buat ngerjain audit internal mereka. Ini cara yang bagus buat tetap aktif di industri, bisa sharing ilmu, tapi punya fleksibilitas waktu yang lebih enak. Nggak harus ngantor full time lagi. Wah, menarik juga ya buat rencana jangka panjang. Iya, tapi ada tapinya nih. Harus mau dan mampu buat terus belajar. Teknologi itu berubah cepet banget, ancaman cyber makin canggih, regulasi baru terus muncul. Auditor nggak boleh berhenti update ilmunya, kalau nggak ya ketinggalan. Oke, jadi kesimpulannya nih dari obrolan kita, audit khususnya di dunia TI dan cyber itu sebenarnya adalah proses validasi yang terstruktur. Tujuannya nyari fakta buat perbaikan, bukan sekedar nyari siapa yang salah atau jadi kambing hitam. Fokusnya jelas ya, ke sistem dan proses. Terus kita juga jadi tahu ada macam-macam jenis audit, tapi intinya sih mirip. Perlu perencanaan yang matang di awal, tujuan, lingkup, kriteria harus jelas, terus ngumpulin buktinya juga mesti cermat lewat dokumen, wawancara, observasi. Dan terakhir, bikin laporan yang objektif, konstruktif, dan bahasanya enak diterima. Buat Anda yang mungkin jadi tertarik jadi auditor, itu butuh kombinasi antara paham konsep teknologi dan domain area auditnya, bisa nyerna standar, dan seringkali punya pengalaman operasional itu jadi nilai plus yang gede banget. Dan ini bisa jadi pilihan karir yang awet dan fleksibel loh ternyata. Ke gambaran yang lebih gede ya, prinsip audit itu sebenarnya simpel. Kumpulin fakta secara sistematis, pahami kondisi sebenarnya, terus dorong perbaikan berdasarkan bukti yang ada. Intinya soal objektivitas dan semangat buat terus jadi lebih baik, continuous improvement. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah atau di jalan nanti. Kalau tadi kita sepakat audit yang baik itu fokusnya ke fakta untuk perbaikan dan bukan nyalahin individu atas kesalahan, kira-kira gimana ya caranya kita bisa adopsi pola pikir audit ini, ngamatin, nanya, validasi bukti, cari celah perbaikan di area lain kerjaan kita? Atau bahkan mungkin di kehidupan pribadi kita, tapi tanpa jadi terjebak budaya saling nyalahin atau saling tuding. Coba deh direnungkan sejenak. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan kita bareng pakar tadi bisa ngasih Anda perspektif baru yang lebih jernih, lebih praktis soal dunia audit TI dan siber ini ya. Sampai jumpa lagi di The Deep Dive berikutnya.